Saya Fahrul Indra Pradipta, saya dari Bubumi Coffee Supply. Oke. Mulai usaha kopi, kalau tertarik itu dari 2016. Kalau tertarik, itu mulai nyoba-nyoba. Cuman kalau serius itu di 2017. Mulai seriusnya di 2017. Serius di bisnisnya? Di bisnisnya itu di 2017. Jadi wes mulai beli mesin dan lain sebagainya. Intinya harus mulai niat itu di 2017. Okay. Ibu Bumi, lek di istilah Jawa itu kan ada Ibu Bumi Bapak Angkoso. Ibu Bumi Bapak Angkoso. Jadi istilahnya bumi ini sebagai ibu kita. Kita lahir terus meninggal dan semua itu dari bumi. Jadi bahkan kita makan apapun itu semua berasal dari tanah, dari bumi. Dari situ itu yang pertama. Yang kedua karena memang bisnis ini sebenarnya saya dedikasikan untuk istri. Karena anak saya namanya Bumi, Mentari Bumi, makanya Ibu Bumi. Ibunya Bumi, makanya saya dedikasikan ke sana. Jadi gitu. Suka duka mungkin hampir sama kayak bisnis lain sih. Ya umumnya kalau pas waktu lancar, laris ya kita suka. Kalau pas waktu penjualan menurun ya duka. Tapi kalau senengnya banyak senengnya sih mas. Senengnya karena kita istilahnya seneng di kopi ini kan. Jadi kita kerja itu enggak bosen gitu aja sih. Pemasukan menurun, kita tetap santai karena memang tetap senengnya di situ kan. Kita nyoba inovasi baru apa baru itu enggak ada bosen nih. Pun ketika rame kita juga enggak ngerasa capek. Itu senengnya di bisnis kopi sih. Kalau kedai itu sebenarnya kita bukan kedai ya. Basicnya bukan kedai. Basicnya kita pengennya tetap di roastery. Cuman ada kedai, ada slow bar itu kan hanya sebagai pemanis aja sih. Satu kalau dari segi roastery mungkin karena kita seneng gambar ya. Jadi kemasan kita mungkin biasanya apa namanya gambar-gambar gitu itu kita sering berubah. Tiap beberapa bulan sekali biasanya berubah kan. Karena itu untuk ngakomodasi kesenangan kita gambar aja sih sebenarnya. Jadi seneng gambar, nanti beberapa bulan ganti. Itu membedanya. Yang lain mungkin kan ya tetap, tapi jarak berapa lama baru ganti kemasan atau ganti desain kan. Kita 2 bulan, 3 bulan sekali. Kalau pas waktu mood gambar kita ganti. Jadi fresh. Itu kalau untuk roastery. Kalau untuk kedainya mungkin yang pembedanya kita jualnya kopi susu botolan ya. Kopi susu botolan itu kenapa kita sampai sekarang konsen di botolan? Bukan gelas atau cup, karena kalau misalnya orang mau minum udah habis, dia mau bawa pulang itu udah cair karena es batu. Kalau yang lain kalau pakai cup kan dia agak lama, esnya cair, bawa pulang sudah enggak enak. Jadi harapan kita kopi itu bisa dinikmati sampai rumah. Tuh. Kalau rekomendasi kita yang paling untuk di slow bar ini ada sweet berry, kopi susu sweet berry. Sama kombucha sih. Berarti selain kopi? Selain kopi, non kopinya ada kombucha kita. Jadi kalau untuk orang-orang yang enggak mau kopi kita ada opsi kombucha. Kenapa kok dikasih? Kenapa? Kenapa kok dikasih kombucha? Dikasih kombucha. Kombucha itu awalnya juga iseng. Iseng karena di beberapa kota ada kombucha, kita mau coba kombucha dan ternyata istri saya senang nguliknya. Senang kan karena kombucha ini kan berasal dari makhluk hidup kan. Dia jamur sama bakteri kan. Jadi kayak memelihara sesuatu dan serunya di situ akhirnya nyonya senang. Ya, starter Scoopy itu kan sendiri kan harus dirawat kan. Nyonya senangnya di situ. Experience-nya di situ. Experience di situ. Ya. Tuh. Jadi nguliknya lebih ngulik ke arah sananya ya. Lebih Proses pembuatannya. Request aneh-aneh. Kalau di slow bar itu biasanya request aneh-aneh minuman sih. Kita kan tidak menyediakan apapun selain kopi. Ada selain kopi itu pun cuma kombucha. Lah itu biasanya mereka minta ya itu tadi, Mas, kopi terus dicampur sirup-sirup ada apa enggak gitu kan. Padahal kita sudah dari awal sudah tidak ada minuman lain selain kopi. Kopi susu pun kita cuma main pemanis, terus habis itu susu sama kopi, sudah itu aja basicnya. Tidak ada campuran bahan lain. Jadi pengennya memang nonjolkan di kopinya aja. Tapi kadang orang-orang maksa, Mas coba beli sirup inilah sesekali untuk nambah-nambahi gimana gitu. Tapi itu dilakukan nggak? Enggak. Kita tetap konsekuen dengan kita jual kopi. Adapun selain kopi hanya kombucha. Berarti si konsumen tetap harus ikut Ya. ikut
baristanya ya? Betul. Jadi ikut apa yang kita sajikan. Selain itu nggak bisa. Oh gitu? Nggak bisa. Kenceng ya? Kenceng. Untuk hal ini kenceng. Karena itu tadi mungkin kita nggak pengen kerepotan aja sih mas. Nggak pengen kerepotan. Takutnya kalau nanti satu dituruti, ini teman-teman yang lain ikut juga nanti. Itu kerepotan di slow bar-nya. Gitu. Iya. Harapan ke depan kita goals-nya pengen punya pabrik sebenarnya mas. Amin. Gitu. Karena kita konsennya di roastery kan bahan setengah jadi ya sebenarnya yang kita keluarkan kan. Jadi ya tuh kita pengen punya pabrik yang bisa supply ke mana-mana. Itu goals-nya. Seberapa penting? Perlu. Ya, perlu. Menurut saya perlu. Kalau penting relatif ya. Penting relatif, tapi perlu. Perlu. Karena dari situ kita bisa banyak belajar. Kayak kayak aku aja di dunia kopi itu belajarnya ya dari salah satunya dari Mas Asmi juga kan. Dan itu kan connecting kan itu kan di dalam komunitas, di dalam circle itu sendiri. Jadi perlunya di situ bisa banyak belajar hal-hal baru atau bisa nambah wawasan baik itu untuk pemasaran produk sendiri atau lain sebagainya, itu perlu di situ, sangat perlu. Memulai usaha kopi harus senang dulu mas, baik senang kopinya atau senang bisnisnya. Karena kalau senang kopinya jelas bisa senang kan. Tapi kalau tidak senang kopinya tapi senang bisnisnya juga boleh. Misal ngelihat segi bisnis pola bisnis kopi ini kok kayak menarik, itu ya bisa juga masuk ke dalam situ. Karena saya sendiri sebenarnya bukan pengopi. Awalnya tidak ngopi. Berarti cenderung ke bisnisnya. Yang belum ke bisnisnya, tertarik sama bisnisnya. Akhirnya suka ke kopinya. Akhirnya suka ke kopi. Tuh. Berarti awal memang yang penting suka ya. Suka. Nemuin passionnya. Passion, lebih ke passion. Suka baru. Kata-kata perkopian Banyuwangi, rukun jaya selalu.